Sebetulnya di tahun 2023 ini selain dari mengharapkan dari ekspor, khususnya komoditas ekspor begitu ya, yang mana juga di tahun 2002 lalu komoditas cukup berperforma cukup baik, ini penerimaan negara di tahun 2023 akan seperti apa? Skema untuk maksimumnya seperti apa Pak Suhasil? Nah, kita masuk ke APBN kalau gitu ya, Oke. masuk ke penerimaan negara. Nah, ketika kita melihat penerimaan negara, kita mendesain APBN dengan sangat hati-hati. Kita mendesain APBN itu di pertengahan tahun 2022. Ditetapkan pada bulan September 2023 yang lalu. Dan tentu setelah itu terjadi perubahan, berbagai macam perubahan konstelasi global, dan kita waspadai terus. Namun kalau kita lihat pertumbuhan target pajak tidak terlalu tinggi. Itu cukup moderat, dan kita yakin bahwa kita akan bisa lakukan. Namun bukan berarti bahwa kita kemudian pasti akan dapatkan, karena ini harga komoditasnya bergerak dan more specifically turun dibandingkan tahun 2022, namun ketidakpastiannya tinggi. Ya turun, tapi ketidakpastiannya tinggi. Jadi kita akan hitung terus, dan Mas Bram tahu, teman-teman semua dunia usaha dan masyarakat juga tahu bahwa di Kementerian Keuangan kita termasuk disiplin melaporkan terus setiap bulan. Jadi kita ikuti saja nanti setiap bulan, kita pastikan bahwa angka-angka itu kita dudukkan dan kita lihat progresnya sehingga bisa kita lakukan adjustment kalau diperlukan. Itu tentang penerimaan. Tapi memang ada, kalau ditanyakan resiko, satu, harga komoditas yang berubah khususnya turun. Ini jadi satu titik. Kedua, di tahun 2022 itu ada penerimaan yang kita anggap tidak akan berulang di tahun 2023, khususnya program pengungkapan sukarela, 60 triliun lebih di tahun 2022, kan nggak ada lagi di 2023, jadi pasti tidak akan ada penerimaan itu. Karena itu kita sangat cautious, tapi kita cukup optimis, bisa kita dapatkan. Oke, berarti dapat diartikan juga atau kita perlu garis bawahi untuk share komoditas APBN kita begitu tidak akan setinggi 2022 begitu Pak Suhasil? Ya, saya rasa gitu. Kalau kita lihat komponen penerimaan negara bukan pajak, yang komponen terbesarnya itulah penerimaan bukan pajak dari sumber daya alam, itu isi royalti, penjualan dan yang lain, itu kalau dibandingkan dengan realisasi 2022, di APBN 2023 itu turun. 400 triliun, 440 triliun kalau saya nggak salah, nanti silakan dilihat angkanya. Tapi memang itu bentuk kehati-hatian kita, sementara kemarin kita bisa dapat 580 triliun lebih. Oke, baik. Nah ini mengamati juga dari postur APBN kita di mana juga masih mengalami defisit, sebetulnya di tahun 2023 ini strategi apa yang tentunya menjadi kuncian bagi Kementerian Keuangan menghadapi tahun 2023 yang mana juga masih penuh tantangan? APBN yang defisit adalah strategi kita. Jadi itu adalah pilihan dan kita memilih untuk melaksanakan APBN yang defisit supaya kita bisa betul-betul melakukan belanja negara yang produktif itu di depan. Jadi penerimaan kita katakanlah 100, lalu kita defisit menjadi 102 gitu ya. Jadi kita belanjanya 102, jadi defisit 2%, 2,84% tepatnya tahun depan. Nah, kenapa kita melakukan itu? Kita melakukan itu untuk melakukan akselerasi pembangunan. Kita bangun infrastruktur lebih cepat, kita bangun jembatan lebih cepat, jalan tol dan seterusnya. Kita belanjai pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer ke daerah juga untuk mendorong pembangunan di daerah yang digiring oleh seluruh Pemda di Indonesia. Sehingga anggaran defisit itu adalah strategi kita untuk mendorong pertumbuhan sebenarnya. Tapi defisit kita mesti hati-hati. Tidak boleh defisit menjadi tidak terkendali, dan kita sebenarnya cukup grateful, kita sangat senang bahwa di tahun 2022 meskipun menurut Undang-Undang 2 tahun 2020 kita diperbolehkan defisit di atas 3% sampai dengan tahun anggaran 2022, tapi kita bisa menutup kemarin tahun anggaran 2022 dengan defisit yang sudah di bawah 3%. Sekarang dalam proses akan diaudit, dan moga-moga nanti kita yakini bahwa 2,38% dari PDB defisit 2022 itu ya sekitar itu.